Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Franky Prasetyo, NPM E1D0199026. Di sini saya akan mencoba menjelaskan beberapa kurva dan salah satu contoh soal mengenai pembentukan harga pokok pertanian. Di sini ada kurva yang pertama. Di sini ada titik P, yaitu price. Di sini ada P1, P2 sampai dengan P6, dan di bawah merupakan Q, yaitu quantity. Apa itu Q? Q merupakan banyaknya barang yang diminta oleh konsumen. Jadi di sini ada Q1, Q2, Q3, Q4 sampai dengan Q6. Di sini ada titik marginal revenue dan di sini merupakan titik MC sampai dengan AC. Di mana apabila marginal revenue bersinggungan dengan titik marginal cost atau MR sama dengan MC, di situ dapat disimpulkan bahwasannya titik tersebut merupakan laba maksimum yang diperoleh oleh perusahaan. Jadi laba maksimum di sini yaitu titik H, titik D, dan P3. Lalu di sini ada perubahan garis atau perubahan permintaan dari sini ataupun dari sini, yang titik D ini. Apabila ada pergeseran, maka ada perubahan permintaan. Seperti ini contohnya, misal di sini garis yang ini di quantity 3 bergeser menjadi quantity 6. Artinya semakin banyak jumlah barang yang diminta. Lalu kurva yang nomor 2 yaitu kurva diskriminasi harga derajat kedua. Harga yang diterapkan pada kurva ini, harga yang diterapkan pada konsumen berbeda tapi produknya sama. Biasanya kurva ini dipakai untuk perusahaan-perusahaan yang menjual produk-produk pertanian dikarenakan suatu produk pertanian yang notabene itu mudah rusak, mudah busuk, jadinya banyak dari perusahaan yang menggunakan kurva ini. Jadi di sini ada garis P dan sini quantity. Apabila semakin banyak quantity yang diminta oleh konsumen, maka harganya akan semakin murah. Dan apabila semakin sedikit yang diminta oleh konsumen, maka harganya akan semakin mahal. Nah, di mana letak surplus konsumennya? Letak surplus konsumen itu ada di titik T dan titik V di arsiran yang warna putih. Sedangkan arsiran yang abu-abu merupakan surplus produsen. Jadi apabila konsumen membayar dengan harga yang relatif lebih murah, dengan kuantiti yang banyak, dengan permintaan yang banyak, maka produk pertanian akan terjual cepat dan akan mengurangi resiko. Jadi pada grafik ini resiko relatif lebih kecil, tetapi pendapatan ataupun laba yang diperoleh itu relatif lebih sedikit juga. Lanjut untuk grafik selanjutnya, yaitu kurva diskriminasi harga derajat ketiga. Di sini ada MR1 dan MR2, di sini ada MR total, yaitu penjumlahan dari MR1 dan MR2. Di sini ada juga Q1 dan Q2, di sini Q total yang berarti merupakan penjumlahan dari Q1 dan Q2. Selanjutnya mengenai di sini ada pasar 1, pasar 2 dan pasar total. Pasar total ini merupakan penjumlahan dari pasar 1 dan pasar 2. Di sini pasar 1 harganya relatif lebih tinggi dibanding pasar 2, ataupun dapat disimpulkan ataupun dapat dikarenakan karena harga yang lebih tinggi, elastisitas lebih rendah, dan apabila elastisitasnya tinggi, harganya itu relatif lebih murah. Jadi di sini mengapa grafiknya garis ini agak bengkok antara P di pasar 1 dan P di pasar 2 dan Q
di pasar 1 dan Q di pasar 2. Jadinya garisnya lebih bengkok. Lalu selanjutnya kita akan membahas salah satu contoh soal. Kondisi TPD juga dapat dijelaskan secara matematis seperti berikut ini. Misalkan perusahaan menghadapi permintaan di pasar 1, Q1 sama dengan 100 min 2P, dan di pasar 2, Q2 sama dengan 50 min 0,5P. Maka TJ sama dengan 10Q ditambah 0,1Q kuadrat, dan MC sama dengan 10 ditambah 0,2Q. Pertanyaannya, berapa elastisitas pasar 1 dan pasar 2 dan jelaskan perbandingannya. Yang kedua, hitunglah total revenue, total cost, dan laba total. Yang ketiga, apakah strategi diskriminasi tersebut berhasil atau tidak. Baik, ini merupakan jawaban dari pertanyaan itu. Kondisi TPD itu dapat kita asumsikan seperti berikut ini. Q1 sama dengan 100 min 2P, Q2 sama dengan 50 dikurang 0,5P. Q totalnya sama dengan 150 dikurang 2,5P. Fungsi permintaan di kedua pasar tersebut dapat diubah menjadi inverse demand function seperti berikut ini. P sama dengan 50 dikurang 0,5 Q1 dan TR1 menjadi 50 Q1. Kenapa? Karena 50 dikali dengan Q. Begitu juga dengan 0,5 Q1 dikali dengan Q. Jadi 50 Q1 dikurang 0,5 Q1 kuadrat. Begitu juga dengan pasar yang kedua, 100 kurang 2Q kuadrat, 100 dikali Q menjadi 100Q kuadrat, 100Q2, dan 2Q2 dikali Q2 menjadi 2Q2 kuadrat. Sehingga didapatkan P-nya yaitu 60 dikurang 0,4 Q total. Berdasarkan fungsi total revenue di atas, maka dapat diperoleh fungsi marginal revenue seperti berikut ini. MR1 sama dengan 50 dikurang Q1 dan MR2 sama dengan 100 dikurang 4Q2. Sehingga MR totalnya sama dengan 60 dikurang 0,8 Q total. Misal diketahui biaya perusahaan dinyatakan dalam persamaan seperti berikut ini. Total cost sama dengan 10Q ditambah 0,1Q kuadrat, MC-nya sama dengan 10 ditambah 0,2Q. MR sama dengan MC 60 dikurang 0,8Q sama dengan 10 ditambah 0,2Q. Jadinya Q-nya itu 50 unit. Pada tingkat penjualan total tersebut, MC sama dengan 10 ditambah 0,2 dikali 50, berhubung Q-nya 50, maka dikali 50 sama dengan 20. MR1 sama dengan MC, 50 dikurang Q1 sama dengan 20. Q1-nya sama dengan 30 unit. Karena 50 dikurang dengan 20. MR2-nya MC sama dengan 100 dikurang 4 Q2. 4 Q2-nya itu 20. Jadi 2 kali 4 80, berarti 100 dikurang 80 sama dengan Q2-nya yaitu 20 unit. Sedangkan penentuan harga di setiap pasar yaitu 30 dikurang sama dengan 100 dikurang 2P, P1-nya 35 dan 20 sama dengan 90 dikurang 0,5P, P2-nya itu 60. Mengapa di pasar 1 ditetapkan harga lebih rendah? Penjelasan dapat didekati dengan konsep elastisitas harga seperti berikut ini. Elastisitas pasar yang pertama, elastisitas pasar yang pertama didapatkan nilai min 2,33, sedangkan elastisitas di pasar kedua didapatkan nilai min 1,5. Jadi untuk elastisitas harga sendiri itu nilainya mutlak. Jadi nilai yang sebenarnya yaitu 2,33. Jadi elastisitas yang lebih tinggi terdapat pada pasar yang pertama.
Elastisitas dan harga itu berbanding terbalik. Apabila elastisitas lebih tinggi, maka harga relatif lebih rendah. Dan begitu juga sebaliknya. Apabila elastisitas lebih rendah, maka harga relatif lebih tinggi. Jadi harga di pasar 1 ditetapkan lebih murah daripada pasar 2 karena elastisitas di pasar 1 lebih tinggi. Jadi harganya lebih murah karena elastisitasnya lebih tinggi. Dan pasar 2 itu lebih mahal karena elastisitasnya lebih rendah. Jadi laba yang diperoleh secara keseluruhan yaitu TR min TC 4.750 dikurang 750 menjadi 4.000. Jadi untuk laba dengan diskriminasi dapat kita peroleh 4.000 satuan uang, dan untuk laba tanpa diskriminasi di sini kita peroleh 2.437,5. Di sini bisa kita simpulkan bahwasannya karena laba dengan diskriminasi harga lebih tinggi daripada laba tanpa diskriminasi harga, maka kita simpulkan strategi diskriminasi harga tersebut berhasil. Jadi kita dapat menjawab yang soal tadi. Yang pertama, jadi harga di pasar 1 ditetapkan lebih murah daripada pasar 2 karena elastisitas di pasar 1 lebih tinggi atau lebih elastis daripada di pasar 2. Yang nomor 2-nya, total revenue kita dapatkan yaitu 4.750 dan total cost-nya 750 sehingga laba totalnya 4.000. Yang nomor 3-nya, apakah strategi diskriminasi tersebut berhasil? Kita jawab strategi diskriminasi berhasil karena kan itu tadi karena laba dengan diskriminasi harga itu lebih tinggi daripada laba tanpa diskriminasi. Jadi cukup sekian penjelasan mengenai beberapa kurva dan contoh soal mengenai materi dari pembentukan harga pokok pertanian. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.